Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ridwan Mutakin, selaku dosen pengampu mata kuliah Human Capital Management, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Kalista. Saya Naina Priya Syafitri. Kakak Kesha. Saya Ruth Betania. Saya Regina Izatunisa. Di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai analisis pengembangan Human Capital Management di PT Garuda Indonesia. Untuk memulai pembahasan, kami akan masuk ke slide pertama yang menjelaskan profil dan sejarah singkat PT Garuda Indonesia sebagai dasar pemahaman awal sebelum masuk pada analisis HCM lebih lanjut. Eh, untuk profil dan sejarah perusahaan Indonesia, PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada Januari 1949. Berawal dari nama Indonesia Airways, maskapai ini adalah suksesor dari KLM International Budget pada tahun 1950, resmi menjadi perusahaan negara. Sejarah PT Garuda Indonesia dimulai pada 26 Januari 1949 dengan nama Indonesia Airways dan penerbangan perdananya dilakukan pada 28 Desember 1949 membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta. Setahun kemudian, Garuda resmi menjadi perusahaan negara dengan nama PT Garuda Indonesia Airways. Pada 11 Februari 2011, Garuda Indonesia resmi go publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GIAA. Jumlah karyawan PT Garuda Indonesia per 30 Juni 2024 adalah 11.388 orang. Ya. Selanjutnya ada pembacaan visi dan misi. Untuk visi misi PT Garuda Indonesia, visinya adalah menjadi grup penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan luar negeri serta memberikan perhotelan khas Indonesia. Misinya memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, implementasi kepemimpinan biaya, efektivitas organisasi, dan penguatan sinergi grup dengan berfokus pada standar keselamatan yang tinggi dan layanan yang berorientasi pada pelangganan yang disajikan oleh karyawan yang profesional dan bersih. Tujuannya adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu higher seat load factor, improve on-time performance, menambahkan penghasilan, dan pengembangan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kondisi Human Capital Management di PT Garuda Indonesia. Kompetensi layanan pelanggan customer service. Garuda Indonesia memiliki awak kabin dan staf darat yang sangat terhati dalam memberikan pelayanan berstandar internasional, keselamatan dan operasional penerbangan. Kompetensi pilot dan teknis pesawat berada pada tingkat tinggi karena mengikuti pelatihan rutin di Garuda Indonesia Training Center (GITC) dengan standar IATA dan ICAO. Motivasi kerja tergolong tinggi, terutama di kalangan karyawan operasional dan awak kabin yang bangga bekerja di maskapai nasional. Garuda terus berupaya membangun kembali semangat kerja melalui program engagement, penghargaan kinerja, dan komunikasi internal yang lebih terbuka. Selanjutnya ada komitmen atau loyalitas. Loyalitas karyawan Garuda Indonesia tergolong kuat. Banyak pegawai memiliki masa kerja panjang dan rasa bangga tinggi terhadap identitas perusahaan. Sebagai Black Career Indonesia,
Ini Garuda Indonesia berfokus memperkuat kembali budaya perusahaan berbasis nilai Garuda Indonesia Experience serta transparansi dalam pengelolaan SDM untuk menjaga komitmen jangka panjang. Selanjutnya, Berikutnya ada analisis gap dan HC. Jadi Garuda Indonesia itu berupaya memperkuat pengelolaan SDM melalui program pelatihan, digitalisasi, dan pengembangan talenta global. Namun, beberapa masih terdapat kesenjangan atau gap antara kondisi karyawan saat ini dan kebutuhan ideal perusahaan di masa depan. Untuk beberapa aspeknya, pertama untuk keterampilan digital, kondisi saat ini itu masih terbatas, pelatihan baru berjalan pasca pandemi. Target kedepannya 70% karyawan tuh melek digital. Ya, untuk yang berikutnya ada pengembangan talenta global. Untuk kondisi saat ini itu fokusnya itu baru dimulai, tetapi belum merata di semua unit. Untuk target kedepannya, talenta siap bersaing secara global 30%. Yang terakhir ada produktivitas dan reward system. Untuk kondisi saat ini sudah ada jaminan sistem kerja, tetapi belum merata atau optimal. Untuk target kedepannya, standar layanan kelas dunia diperbesar lagi. oke, selanjutnya itu strategi pengembangan HCM PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu peningkatan kompetensi dan pembelajaran digital melalui pelatihan, webinar, dan simulasi daring bagi seluruh karyawan. Yang kedua itu ada pengembangan organisasi dan manajemen, mengadopsi model manajemen strategis, dan membangun sense of crisis untuk menjaga produktivitas. Yang ketiga itu ada pemanfaatan dukungan eksternal, menggunakan bantuan keuangan pemerintahan untuk program peningkatan kompetensi SDM. Yang keempat itu fokus pada kualitas dan inovasi, mempertahankan pelayanan prima dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi. Selanjutnya itu ada program pelatihan pengembangan SDM. Jenis program pelatihannya, yang pertama itu pelatihan teknis atau technical training, yang utama pilot training, simulator, recurrent training, outdoor program. Yang kedua itu cabin crew training, keselamatan pelayanan, first aid, emergency. Yang ketiga itu engineering dan maintenance training, perawatan pesawat, MRO. Yang kedua itu pelatihan layanan service excellent training. Yang pertama itu berbasis konsep Garuda Indonesia Experience, mengutamakan keramahan budaya Indonesia dan profesionalitas. Yang kedua itu diterapkan bagi awak kabin staf darat dan frontliner bandara. Yang ketiga itu pelatihan manajerial dan kepemimpinan. Yang utama itu Leadership Development Program LDP untuk calon pemimpin. Yang kedua itu Garuda Management Development Program GMDP bagi karyawan potensial. Yang ketiga itu fokus komunikasi pengambilan keputusan teamwork dan inovasi. Selanjutnya itu ada Selanjutnya itu ada fasilitas dan lembaga pelatihan. Yang pertama itu Garuda Indonesia Training Center GITC di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Yang kedua itu fasilitas full flight simulator, mock-up, kabin, kelas interaktif, dan emergency training pool. Yang ketiga itu GITC sertifikat IATA Training dan Development Institute. Sudah. Berikutnya ada tantangan dan pengembangan HCM untuk PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu dari faktor internal, kerja dan komunikasi itu masih lemah. Sering terjadi konflik akibat yang kurang terbuka dan lemahnya pengawasan, sehingga hubungan antara manajemen, maksudnya atasan dan karyawan, menjadi renggang. Yang kedua itu transparansi dan tata kelola sumber daya manusia, masih dapat usaha dalam pengambilan keputusan yang baik, dan potensi konflik itu lebih besar. Yang ketiga, pengembangan kompetensi yang belum merata. Yang ini
menyelaraskan program pelatihan dengan arah bisnis dan strategi baru belum optimal. Kemudian faktor eksternal yang pertama itu tekanan industri dan penerbangan, persaingannya semakin ketat antara banyak industri dengan kenaikan aftur dan maskapai yang bertarif. Yang kedua, kondisi ekonomi dan regulasi dari pemerintah, fluktuasi nilai tukar, kebijakan pajak, dan aturan keselamatan yang menambah beban operasional. Yang terakhir, perubahan peraturan pasca pandemi, restrukturisasi penggunaan rute, dan efisiensi tenaga kerja yang berdampak pada motivasi karyawan. Selanjutnya ada studi kasus dan solusi. Garuda Indonesia, maskapai negara nasional Indonesia, menghadapi tekanan besar selama bertahun-tahun terakhir. Faktor utama, beban utang tinggi, persaingan domestik dan internasional ketat, serta pandemi COVID-19 yang menurunkan jumlah penumpang hingga hampir 90%. Selain itu, ditemukan kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan laporan keuangan yang menimbulkan sorotan publik dan regulator. Masalah dan tantangannya: 1. Keuangan dan solvabilitas utang tinggi, biaya sewa pesawat, fluktuasi nilai tukar. 2. Tata kelola dan pelaporan, kasus manipulasi laporan, pendapatan, kelemahan pengendalian internal. 3. Transportasi operasional, perlu diversifikasikan layanan kargo dan digitalisasi. 4. SDM dan inklusivitas, pelatihan ulang, adaptasi teknologi, dan resiko pekerja tertinggi. Strategi yang ditetapkan yaitu rekrutasi utang dan sewa pesawat, perbaikan sistem pengendalian internal dan audit, diversifikasi layanan kargo, dan digitalisasi operasional, fokus pada transparansi, reputasi, dan pelatihan SDM. Lagunya ini agak realistis dan berbatasan. Evaluasi program AKM, program AKM berkaitan kebangan dan evaluasi SDM variasi partisipasi yang oleh bagian kursi SC 2023 melakukan AKKM kuat mengingatkan masih 20-30%. Implementasi kreasi kepikiran membuat program lebih efektif, namun kurang dapat kepadang masih menjadi tantangan karena hanya 30% program yang diakan agak aduh. Selanjutnya ada variasi dengan tekanan beban dan ikan. Program AKM memeras kerangka kebawangan dan variasi GGM lalu masih publikasi dan penelitian. Publikasi 2023 melakukan AKM kuat menaikkan nasi 20-30%. Integrasi teknologi PKE membuat
gagal imperatif. Amun dapat kepagang, panggang masih gagi kakangan karena hanya 30% program yang merayakan S1. Terus selanjutnya ada dapat pada kegiatan usaha masif meninggalkan inovasi aviasi dan komunikasi bias khas 2022 mengatakan programatik naik 21% dan dapatkan 3 kali lipat. Sebagiannya memang menjadi sebab mereka tinggi dan budaya kemudian sedang kiakus 50% gaji ke tahun SANM seperti kakus di industri manufaktur. Terus selanjutnya ada sepuan dan reformasi kegiatan aviasi ini. PGT Garuda bisa memiliki polisi besar dalam ATM untuk basic dari ISIS, tetapi gap komunikasi kekikan gagal komunikasi hingga menjadi bahkan utama. UKH perlu fokus pada latihan wajib dan reaksi pengawasan untuk memikirkan efikasitas dan loyalitas implementasi kaya melarikan agar ke-10 15% dari dapatkan untuk program UKM. Kolaborasi dengan Kemkom kreasi untuk implementasi kepada evaluasi kaum program UKH SDM dengan langkah ini Garuda bisa menjadi penerbangan Asia Tenggara. Silakan dan daya saing dalam pagang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ridwan Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Human Capital Management serta teman-teman yang kami hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.